Pertanyaan dari ini Beli Putu Ginanjar ini berarti ya. Jadi beliau bertanya, Bang Lubis, saya mau tanya, kata beliau, bagaimana caranya mendidik janin pada bulan Ramadan? Kita coba jawab satu ini dulu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang menarik itu proses pengasuhan anak ini dilakukan sejak kapan? Ya, jadi ini menarik ya. Jadi kadang-kadang ada nih nanti kita dapatkan referensi bahwa sejak lahir anak-anak sudah bisa diajarkan. Tapi dari banyak referensi yang lain, justru proses pengasuhan anak itu dimulai sejak sebelum proses pembuahan. Jadi kondisi ayah bundanya, ketenangan hati orang tuanya itu berpengaruh dengan anak-anak. Apalagi sudah membentuk janin di dalam kandungan, justru ini proses pengasuhan dan pendidikan itu sedang berlangsung. Jadi nanti ada fase yang disebut nanti fase imprint ya kepada anak-anak itu, bagaimana semua pikiran perasaan sang ibu itu di copy paste langsung oleh anak yang ada di dalam kandungan. Sehingga pengasuhan ini tentu betul apa yang tadi disampaikan oleh Beli Putu Ginanjar ini, kita bisa melakukan pendidikan itu kepada anak yang masih berada di dalam kandungan. Ya, sejak ruh itu ditiupkan di dalam kandungan, sebetulnya otak anak kita itu sudah aktif. Dia sudah mulai bisa merekam pengalaman-pengalamannya menjadi seorang anak yang ada di dalam kandungan ibunya. Dan ini nanti akan menjadi data-data awal bagi anak untuk menjadikan dirinya memiliki bagian pertama ini adalah mengatur sistem pertahanan anak ini untuk menjalani hidupnya. Sehingga penting bagi seorang ibu yang sedang menjalani proses kehamilan itu untuk menjaga pikiran dan perasaannya tetap gembira, tetap bahagia, karena itu akan berpengaruh langsung kepada anak. Untuk kemudian mendidik anak di bulan Ramadan ini, prinsipnya adalah kita mengajak anak untuk terlibat. Jadi ketika anak berada di dalam kandungan sang ibu, ini yang perlu disadari adalah anak ini bukan cuma anak ibunya, tapi juga anak ayahnya. Nah, sehingga yang perlu terlibat adalah ayah bundanya. Dengan seperti apa? Kita bisa menyentuh, membelai perut ibunya, ya. Boleh dilakukan oleh sang ibu ataupun ayah dengan berdialog dengan lembut kepada anak. Sesungguhnya anak di dalam kandungan itu juga bisa mendengar dan bisa merasakan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Bagaimana melibatkan janin di dalam kandungan dalam mengisi program Ramadan? Idenya adalah dengan setiap kali kita ingin melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita, ya, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, kita sampaikan kepada anak kita dan kita ajak juga anak kita untuk melakukannya. Misalnya apa? Contoh, sudah akan masuk waktu sholat fardu misalnya. Kita sampaikan kepada anak kita, nah, alhamdulillah sekarang sudah masuk waktu sholat zuhur misalnya. Ayo nak, kita siap-siap, kita sholat berjamaah. Ayah akan menjadi imam, kamu sholat sama bunda ya di belakang. Nah, bisa begitu. Nanti kalau misalnya kita lanjutkan setelah sholat, nah, mari yuk kita sama-sama tilawah Quran dulu. Diajak anak kita untuk terus berdialog, terus berbicara kepada anak kita dan dilibatkan seluruhnya. Ya, termasuk kita akan tilawah, kita akan bangun sahur, kita akan berbuka puasa gitu ya. Jadi semua kita libatkan anak kita. Ini adalah bagian dari pembiasaan yang bisa kita lakukan kepada anak kita sejak di dalam kandungan. Nanti ketika anak ini sudah lahir dan dia tumbuh, kita akan lihat seperti apa kebaikan-kebaikan ini sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita. Ya.